Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Arman, NIM 152001025 kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ringkasan yang telah saya buat tentang statistika. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Pertama yang perlu kita ketahui itu ada dua, yaitu pengertian statistika dan pengertian statistik. Dan apa perbedaan untuk keduanya? Jadi, statistika menurut Somantri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga dapat disajikan lebih baik. Atau mungkin lebih singkatnya itu ilmu yang mempelajari tentang suatu data atau yang bersangkutan dengan data. Sedangkan statistik diartikan sebagai kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Itu juga menurut Somantri. Dengan kata lain, statistika ini adalah ilmunya, sedangkan statistik ini adalah datanya. Yang kedua adalah metode statistika. Statistika itu memiliki dua jenis metode. Yang pertama adalah statistika deskriptif dan yang kedua adalah statistika inferensial. Statistika deskriptif menurut Somantri itu membahas mengenai cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka pengamatan yang diperoleh atau meringkas dan menyajikan, serta melakukan pengukuran pemusatan dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan mudah dipahami. Sedangkan Somantri menurutnya statistika inferensial itu membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil keputusan berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Jadi maksudnya di sini statistika deskriptif ini dia membahas bagaimana caranya kita mengumpulkan data. Sedangkan inferensial ini bagaimana caranya kita menganalisis sebuah data. Selanjutnya jenis-jenis data. Tapi sebelum kita masuk pada jenis-jenis data, kita perlu tahu dulu apa itu data. Jadi, menurut Pasaribu, data adalah keterangan mengenai sesuatu. Keterangan yang mungkin berbentuk angka-angka atau bilangan dan mungkin juga tidak. Atau data adalah keterangan yang dapat menggambarkan tentang suatu keadaan atau masalah. Nah, jadi karena kita sudah tahu apa itu data, sekarang kita masuk di jenis-jenis data. Berdasarkan sifatnya, data terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif ini data yang berbentuk angka atau bilangan. Sedangkan kualitatif ini data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Berdasarkan nilainya, data kuantitatif ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu data discrete dan data kontinu. Data discrete ini bersifat terkotak-kotak, yaitu tidak dikonsepsikan adanya nilai-nilai di antara data bilangan yang satu dengan data bilangan lain yang terdekat, atau tidak ada angka desimal. Contohnya banyak mahasiswa, banyak kelereng, dan lain sebagainya. Kedua adalah data kontinu. Berbeda dengan data discrete, di antara dua data kontinu dikonsepsikan adanya sejumlah nilai dengan jumlah yang tak terhingga atau terdapat angka desimal. Contohnya data tinggi badan dan data berat badan. Kedua, data berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau suatu perusahaan atau organisasi atau sekelompok orang. Contohnya, data nilai mahasiswa yang dikumpulkan langsung oleh seorang dosen melalui tes. Dua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang atau suatu organisasi atau perusahaan atau sekelompok orang dalam bentuk data yang sudah ada di pihak lain. Contoh, data penghasilan orang tua yang diperoleh oleh seorang peneliti melalui kantor desa. Ketiga itu data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua lagi, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal
adalah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi, misalnya data nilai mahasiswa suatu perguruan tinggi. 2. Ada data eksternal. Data eksternal ini adalah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi, misalnya data penghasilan orang tua mahasiswa. Yang terakhir adalah data berdasarkan cara penyusunannya atau skalanya. Data ini terbagi menjadi 4, yaitu data nominal, ordinal, data interval, dan data rasio. Pertama itu data nominal. Data nominal ini adalah data statistik yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Angka yang terdapat dalam data ini hanya merupakan sebuah simbol atau tanda dari objek yang akan dianalisis. Contohnya data jenis kelamin yang terdiri atas perempuan dan laki-laki. Agar data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan statistik, data ini harus diubah menjadi sebuah angka. Misalnya, simbol laki-laki adalah angka 1 dan simbol perempuan adalah angka 2. Data jenis kelamin ini tidak diartikan bahwa 1 tidak berarti lebih sedikit dari 2. Kedua itu ada data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang mempunyai data berjenjang, tapi perbedaan antara angka yang satu dan angka yang lain tidak konstan atau tidak memiliki interval yang tetap. Contohnya misalnya data nilai mahasiswa yang diurutkan menurut ranking, yaitu ranking 1 mempunyai ranking yang lebih tinggi daripada ranking 2 maupun ranking 3. Tetapi data ini tidak bisa menunjukkan perbedaan kemampuan antara ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Ranking 1 tidak berarti mempunyai kemampuan 2 kali lipat dari ranking 2, maupun ranking 2 tidak mempunyai kemampuan 3 kali lipat dari ranking 3. Perbedaan kemampuan antara ranking 1 dengan ranking 2 mungkin tidak sama dengan perbedaan kemampuan antara ranking 2 dengan ranking 3. Ketiga itu ada data interval. Data interval adalah data yang jarak antara satu dengan yang lain itu sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Data interval ini tidak memiliki titik 0 dan titik maksimum yang sebenarnya, dan nilai 0 dan titik maksimum ini tidak mutlak. Misalnya, jika suatu tes inteligensi menghasilkan nilai yang berkisaran antara 0 sampai 200, nilai 0 ini bukan menunjukkan seseorang mempunyai kecerdasan yang minimal, tetapi nilai 0 hanya menunjukkan tempat paling rendah dari prestasi pada tes tersebut, dan nilai 200 ini menunjukkan tingkatan tertingginya. 4. Ada data rasio. Data rasio ini selain mempunyai interval yang sama, juga mempunyai nilai 0 yang mutlak. Misalnya, hasil pengukuran panjang, tinggi, dan berat. Dalam data rasio, nilai 0 ini betul-betul tidak mempunyai nilai. Jadi, 0 meter itu tidak mempunyai panjang, dan 0 meter ini tidak mempunyai berat. Dalam data rasio terdapat skala yang menunjukkan kelipatan. Misalnya 40 meter adalah 40 kali 1 meter. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan di sini. Apabila ada salah kata ataupun tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.